Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, Bapak Dr. Dedi Junaedi MAG. Perkenalkan, nama saya Siti Laila Sari, kelas B1 2025, dengan NIM 250600059. Nah, dibuatnya video presentasi ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 2. Sesuai perintah, pilihlah 3 soal yang paling mudah untuk dikerjakan. Saya memilih soal 1, 3, dan 5 terkait implementasi program MBG dan hak konstitusional, dilema demokrasi dan moderasi beragama, serta integrasi di era digital. Alasan saya memilih ketiga soal tersebut ialah karena pertama sesuai aturan tugas, kedua mencakup materi inti PKN, ketiga berkaitan dengan isu nyata saat ini, keempat berguna untuk bekal mengajar nanti, dan yang kelima memudahkan saya menyajikan solusi yang tepat. Nah, yang pertama pada soal nomor 1 tentang program makan bergizi gratis. Pertanyaan pertama ini berkaitan dengan pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, tiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Program ini merupakan wujud kewajiban negara dalam memenuhi hak konstitusional warga negara, karena gizi yang baik adalah dasar terbentuknya SDM yang sehat, cerdas, dan produktif. Nah, sehingga ini bukan sekedar bantuan sosial, melainkan pemenuhan hak asasi setiap warga. Nah, untuk yang kedua ini, untuk mengatasi tantangan distribusi dan potensi kebocoran, saya merancang skema pengawasan yang bernama Pos Pantau Gizi Desa. Nah, tim pengawasnya terdiri dari perwakilan warga, guru, tenaga kesehatan, karang taruna, dan tokoh agama. Prinsipnya transparan, terdiri dari daftar penerima, jadwal dan laporan keuangan dipajang terbuka supaya masyarakat bisa menyampaikan laporan lewat kotak saran atau nomor WA khusus dengan jaminan tindak lanjut maksimal 3 hari kerja. Setiap paket makanan juga akan diberi kode unik agar asal-usulnya bisa dilacak. Untuk yang ketiga, agar program ini sekaligus memberdayakan ekonomi lokal, prioritas pembelian bahan makanan diambil dari petani dan pengusaha mikro setempat. Kami juga diber- kami juga berikan pendampingan agar produk mereka memenuhi standar gizi dan kebersihan, serta menjalin kemitraan jangka panjang demi kemandirian ekonomi warga desa. Untuk pembahasan soal 3, yaitu tentang dilema demokrasi dan moderasi beragama. Nah, yang pertama, hubungan ideal negara dan agama dalam sistem kita tidaklah seperti teokrasi, di mana negara diatur sepenuhnya oleh agama, maupun sekularisme ekstrem yang memisahkan agama dari usaha negara. Sistem kita yaitu berdasarkan Pancasila. Nah, negara dijiwai oleh nilai ketuhanan yang Maha Esa, tanpa memihak satu agama tertentu. Menjamin kebebasan beribadah seluruh golongan, menjadikan agama sebagai landasan moral bernegara, serta mengutamakan musyawarah dan penghormatan terhadap hak minoritas. Kedua, yaitu untuk menyelesaikan konflik seperti penolakan rumah ibadah. Saya susun protokol dialog damai lintas iman. Tahapannya yang pertama, penerimaan, mencatat keluhan kedua pihak dan menenangkan situasi. Yang kedua, mediasi, memfasilitasi pertemuan antar tokoh warga dan tokoh agama. Yang ketiga, berupa kesepakatan, kita mencari jalan tengah dan membuat perjanjian tertulis. Yang terakhir yaitu pemantauan rutin bulanan untuk menjaga kerukunan tetap terjaga. Yang ketiga, ada peran mahasiswa di media sosial adalah membuat konten edukasi, toleransi yang ringan dan menarik, mana meluruskan kesalahpahaman dengan data
dan sikap santun. Berkolaborasi dengan komunitas untuk menyebarkan pesan persatuan, serta melaporkan konten ujaran kebencian tanpa membagikannya kembali. Untuk pembahasan soal 5, yaitu terkait integrasi nasional di era digital. Nah, yang pertama, terkait hak dan kewajiban bela negara di ruangan digital. Warga negara berhak mendapatkan perlindungan dari hoaks dan serangan cyber, serta berhak mengakses informasi yang benar dan pelatihan literasi digital. Sementara kewajibannya adalah memeriksa fakta sebelum membagi informasi, tidak menyebarkan ujaran kebencian atau berita bohong, dan senantiasa mengutamakan persatuan NKRI di atas kepentingan golongan. Untuk yang kedua, itu rencana aksi mengatasi hoax terdiri dari 4 langkah. Yang pertama, mencegah lewat sosialisasi. Kita bisa cek fakta ke masyarakat dan sekolah. Yang kedua, penanganan cepat dengan membentuk tim cek fakta desa. Yang ketiga, penyelesaian dengan mengajak penyebar hoax mengklarifikasi informasi yang benar. Dan yang keempat, pemantauan rutin grup warga dan pembimbingan admin grup. Untuk yang ketiga, tentang memperkuat identitas nasional generasi Z atau Gen Z, yaitu bisa dilakukan dengan mengemas materi sejarah dan budaya lokal menjadi konten yang menarik, memperbanyak kegiatan gotong royong dan pelestarian budaya, melatih kemampuan menyaring budaya asing dengan mengambil sisi positifnya saja, serta menumbuhkan rasa bangga terhadap jati diri bangsa dan nilai Pancasila. Demikianlah pemaparan jawaban tugas ujian akhir semester 2 yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon dikoreksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.